terasa sederhana, namun sesungguhnya telah ditulis dengan penuh makna. Hari ini, Adinda melangkah menuju takdirnya bersama Dimas dalam sebuah janji suci yang akan mengubah segalanya. Dinda, kamu cantik banget hari ini. Ya, auranya beda banget loh. Aku deg-degan banget loh. Wajarlah, ini kan hari besar kamu. Akad bukan sekedar ucapan, ia adalah ikatan jiwa, tanggung jawab, dan doa yang disaksikan langit dan bumi. Saya nikahkan kau Dimas dengan Adinda binti Rashid dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Adinda binti Rashid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Nak, ingat, pernikahan itu bukan cuma bahagia, tapi juga tanggung jawab. Awal dari sebuah rumah tangga yang selalu dipenuhi harapan, tawa kecil, perhatian sederhana, dan janji-janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Temukan wanita rupawan yang sadarkan, dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatmu nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Ini mas, makan dulu ya. Wah, masakan pertama dari istriku nih. Jangan diejek kalau nggak enak. Justru ini yang paling spesial. Warung itu laut samudra, kan ku daki pegunungan. Namun, waktu tidak selalu berjalan seindah harapan. Kesibukan, kelelahan, dan ego yang perlahan masuk. Setiap malam ku terjaga. Dari mana aja semalam? Kok nggak pulang? Kerjaanku lagi banyak. Ini chat dari siapa sih?
Itu chat siapa? Cuma teman kerja. Kok nggak pernah cerita sama aku? Nggak semua harus kujelasin samamu. Mas kenapa sih? Kok sekarang udah berubah? Padahal dulu Mas nggak kayak gini. Seringkali bukan masalah besar yang menghancurkan hubungan, melainkan hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Kamu marah ya sama aku? Diam kamu itu nyakitin, aku ngerasa sendiri. Ya, pasti ya udah dengerin cerita aku. Iya, nggak apa-apa. Dah. Apa yang seharusnya dijaga, terkadang justru menjadi cerita bagi orang lain. Kenapa sih kau cerita masalah kita sama orang lain? Orang lain, mereka itu kok sahabat aku, bukan orang lain. Ya terserahmu lah. Yang penting gak seharusnya kau cerita masalah kita sama orang lain, apalagi yang bukan keluarga. Kenapa sih aku terus? Ada banyak loh yang udah ngomongin kalian. Kalian kan pengantin baru. Kenapa sih kalian selalu ribut? Capean semuanya. Aku capek kerja. Kamu Aja nggak ngerti aku. di dalam pernikahan kamu itu harus menjalin kepercayaan. Kamu harus percaya suami kamu gimana, dan kamu harus memberikan waktu untuk istri kamu. Gimana kalian mau bertahan lama kalau kalian sedang? Kakak nggak bisa bantu banyak. Kan kamu bilang kalian bicarakan baik-baik dulu. Jangan sampai penyesalan di kemudian. Cuma itu. Pulang dulu ya, jangan sampai mama tahu. Karena mama kondisinya sedang tidak baik itu saja. Nah, kalau kamu udah gak mau bilang aja. Kamu dengarkan kata kakak tadi, penyesalan itu datangnya terakhir. Bukannya mau gimana. Aku juga udah capek semuanya. Ya, tapi aku capek juga. Jadi mau kamu sekarang gimana? Kamu udah capek sama aku. Aku nggak mau gimana. Kan kamu yang ngajak aku ribet terus, aku tuh capek kerja loh. Kira cuma kamu aja yang capek, aku juga capek. Kalau kamu kayak gini terus, siapa yang tahan sama kamu? Sama sifat kamu yang kanak-kanakan ini? Anak, jadi sifatmu yang sekarang itu apa? Mana janjimu kemana yang mengertiin aku terus? Emang salah aku samamu apa sih? Sampai kamu selebay ini? Baik. Jadi perbuatan itu apa? Kamu kira kalau aku nggak tahu kamu cinta sama cewek yang sayang-sayangan? Udah, aku capek samamu. Dan ketika emosi lebih kuat dari kesabaran, manusia sering lupa menjalani lisannya. Aku capek loh. Terus kamu capek ya? Udah Farida, kamu setiap hari mencari pertengkaran yang berulang-ulang kali. Tenang dulu, jangan egois. Aku cuma butuh perhatian dari kamu. Egois, aku cari nafkah buat kamu. Kamu kayak gini balasannya. Aku gak butuh harga kamu, aku cuma butuh perhatian kamu, dan aku cuma butuh kamu selalu ada untuk aku. Kalau kamu nggak mau sama aku, ya udah kita selesai aja. Aku talak kamu Adita. Aku serius ngomong gitu. Satu kata itu bisa membuat hancur semuanya. Dan saat emosi mereda, yang tersisa hanyalah penyesalan. Kenapa aku ngomong itu sih?
Dalam Islam, setiap masalah selalu ada jalan untuk diperbaiki. Saya menyesal. Tahapan, nasihat, bisa dan penengah. Apa masalahnya? Cuma yang diperhatikan. Saya terlalu sibuk. Terkadang, kesempatan kedua hadir untuk memperbaiki yang pernah rusak. Mau rujuk. Jika waktu berubah, jaga hubungan kalian. Rumah tangga bukan tentang siapa yang benar, tapi bagaimana saling memahami. Dan dari semua itu, kita belajar satu hal sederhana. Jagalah lisan, karena satu kata bisa mengubah segalanya.